Shalom sobat-sobat Masapot. Iya, udah lama ya. Kayaknya kita belum pernah ketemu ya sama MC apa jadi host ya? Iya, kita belum. Terakhir. Pernah. Aku host, Hana narasumber. Iya, belum pernah jadi sama-sama jadi host. Jadi Jadi kita host. mau bonding dulu gitu ya. Baik, sobat Masapot podcast kita sudah sampai di episode ke-28 nih. Dan hari ini kita akan seru-seruan nih. Karena apa? Mungkin akan sangat penasaran ya ini kenapa menjadi hal menarik ini baju kita cerah-cerah. Cerah-cerah, secerah hatiku. Nah, ini kayak baju ini ya, baju kue lapisan gini. ada kue gulung, ada kue. Oke. Kayak ini kita nanti akan bahas apa ini kayak ini? Membahas tentang pelayanan sekolah minggu. Makanya lihatlah kehadiran di sini cakep-cakep dan cantik-cantik. Tapi ada baiknya kayak ini seperti biasa podcast kita lain daripada yang lain. Oke. Jadi sebelum kita mulai podcast kita, kayak ini akan kita bahas lagi. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama untuk sharing tentang pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu di KPS secara khusus. Biarlah kiranya lewat kebersamaan kami juga boleh menginspirasi sobat-sobat Masapot dimanapun mereka berada yang nantinya akan menonton tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Amin. Baik, sobat-sobat Masapot Podcast. Jadi kita sampai di edisi tentang pelayanan di sekolah minggu. Nah, siapa ini yang dua ini? Kalau misalnya kalian yang hidupnya di Jabodetabek pasti mungkin akan sangat kenal gitu ya. Pastinya karena dua wanita cantik Udah yang legend ada gitu ya. dia udah legend banget ya. Nah, mungkin ini bisa memperkenalkan. Iya, perkenalkan diri dulu ya, kayaknya enakan kasih yang langsung lah ya, nanti kalau aku yang perkenalkan diri jadi panjang gitu sejarahnya. Asik. Oke, langsung saja dari siapa dulu ya? Oke, yang yang baju merah dulu. Kakak ya di sini ya kakak. Ya. Salam buat kita semuanya. Shalom. Perkenalkan nama saya Situa Ronselina Boru Saragi. Oke, Saragi apa Nas? Saragi Simarmata. Suami saya. Oh, sudah menikah. Ampun, Masih udah dong. muda loh. Ih, udah punya cucu lagi. Waduh. Udah punya anak. Suami saya Situa Tambatuah Purba. Pak. Waduh, Iya. Jadi saya sudah punya anak 3 dan juga sudah punya cucu 1. Wow. Tapi seperti mudah banget. Ya. Jadi saya itu melayani di sekolah minggu. Sudah berapa tahun? Waduh, udah berapa tahun ya? Kayaknya udah hampir 20 tahun Wow. deh. Kita kulik lagi nih lebih Kulik dalam. lagi ya. Perkenalannya sampai situ dulu. Oke, Kak. Baiklah. Makasih. Silakan ibu yang baju kakak ya kakak. Oh iya sorry. Kakak. Sobat Masapot ya. Iya. Perkenalkan nama saya Situa Helen Sijabat. Suami saya namanya Bapak Dodi Simanjuntak. Saya guru sekolah minggu di KPS Jemaat Tangerang. Dan tentunya kakak yang baju kuning dan kakak baju merah adalah mereka pengurus tingkat resort ya. Pengurus sekolah minggu tingkat Pengurus resort sekolah dan minggu tingkat guru resort. sekolah minggu di Dan jemaat GKPS Tangerang. Benar. Oke. Baik, itu perkenalan singkat ya, sobat-sobat Masa Podcast. Nah, kita akan menggali lagi nih. Nah, kan sebenarnya kan guru sekolah minggu itu ataupun menjadi pelayan di sekolah minggu itu nggak ada bayarannya kak ya? Ada nggak sih bayarannya? Nggak ada ya. Benar-benar pure ya, benar-benar pure pelayanan. Dan nggak semua orang bisa mengajar anak-anak loh. Saya pribadi kak Yan, kalau udah ngomong ke anak-anak itu susah banget loh kak Yan. Padahal lebih anak loh. Iya, tapi kalau mengajar firman Tuhan itu Beda ya? Waduh, Beda. beda kurikulumnya. Oke. Nah, kita akan tanya dulu nih, gimana? Apa sih motivasinya? Apa yang melatar belakangi kakak-kakak ini mau jadi pengurus kak itu ataupun jadi guru sekolah minggu? Dan mungkin siapa tahu ada mendapat suatu cahaya gitu kan kak ketika ilham dari mana tiba-tiba aku jadi guru sekolah minggu gitu ya. Oke, baik mungkin dari Kak Situa Helen dulu deh. Iya, Gimana? sekalian disampaikan
berapa lama sih pelayan? Oh. Sudah berapa lama Oh, gitu sudah pelayan? lama. Karena itu pasti menyangkut kepada motivasi kok masih bertahan sampai Oh. sekarang. Iya, iya. Iya, oke. Silakan. Datanya ini Pendeta Rim, saya adalah anak sekolah minggu perdana di GKP Tangerang. Wow. Jadi dari sekolah minggu terus remaja angkat CD. Ya. Setelah angkat CD diperlukanlah guru karena saat itu kan masih guru dikit ya. Iya, iya. Sedangkan anak sekolah minggu tambah banyak. Jadi Bapak Pohangir langsung kamu ngajak sekolah minggu. Oke, usia kelas berapa? Kelas 2 SMA. Jadi kira-kira 26-27 tahun yang lalu Ini lah ya. lumayan lama loh Kak ya. Kalau yang saya tahu itu yang biasa mau jadi guru sekolah minggu itu kalau dia yang udah kuliah gitu kan. Ini kelas 2 SMA. Iya, SMA, dua wow. SMA. Masih sangat Belia. Jadi, Masih. tapi ya itu karena jadi guru sekolah minggu ada panggilan ya, Iya. panggilan dan dipilih Tuhan dan tidak merasa kok saya sih yang lain aja kan. yang Berarti lain ketika banyak. dipilih langsung oke gitu. Oke, langsung Tanpa ada oke. perdebatan jangan Iya. aku dulu nantilah gitu ya. Tidak ada. Karena masih belia tadi ya. Iya. Emang nggak apa sih terguncang gitu ya? Iya. Mau pelayanan dengan kehidupan Harus anak muda. harus iya. sermon, Harus sermon. persiapan gitu Iya, kan. nggak ada kan apa psikolog sekali ya. Iya. Atau memang udah ada ketertarikan gitu untuk kayak ke anak-anak gitu, ada ketertarikan sebelumnya. secara personal gitu. Nggak ada. Enggak juga ya. Nggak ada. Memang kami kan ya memang yang rajin sekolah minggu gitu kan ya. Terus langsung ditunjuk seperti itu ya inilah Roh Kudus bekerja kan itu lagi ya. Oke. Berdoa juga tuntunan Tuhan karena ya memang nggak semua mau pastinya kan teman-temanku yang sangkatan itu hanya beberapa saja. Ya sudah akhirnya ngajar tapi harus melihat dulu training ya. Oh iya, Nggak- ada iya, trainingnya berapa training. lama tuh? 3 bulan? Pakai baju putih dong ya, saya lagi training gitu. Pakai baju putih. Melihat kakak-kakak yang ngajar seperti apa. Karena kan kalau lagu-lagu sekolah minggu kita udah tahu, lekat ya, iya. lagu-lagu ya cerita firman Tuhan. Karena baru angkat CD kan kayak masih baru fresh gitu. Ya sudah dari situ jadi guru sekolah minggu, jadi pengurus jemaat. Berapa Tadi periode? motivasinya apa? Oh motivasinya Untuk Pelayanan aja. pelayanan. Sampai kan karena sekolah minggu sama pemuda bentrok ya. Iya. Sekolah minggu ngajar, pemuda kor, saya lebih memilih sekolah minggu. Oh iya. Kakakku di pemuda, aku di sekolah minggu. Karena kalau kita bawa ambil dua-duanya Nggak bisa, nggak terkerjakan. Jadi kita sermon, pemuda kor ya. Aku tetap milih di sekolah minggu. Sekolah minggu. Iya. Jadi motivasinya ya pelayanan melayani Pelayanan, Tuhan, melayani adik di sekolah minggu yang ya mereka baru lahir di Tangerang ataupun yang masuk datang ke GKP Tangerang. Oke, jadi totalnya sudah berapa lama? How long? Kira-kira masa sampai pelayanan. sekarang ya? Sampai sekarang jangan Ya, sampai. sampai sekarang. Atau ada rencana mau berakhir kapan gitu? Jangan lah. Kira-kira 26 tahun lah ya. 26 tahun Kak ya. 26 tahun. Lebih tua daripada umur saya. Berapa tahun lalu? Saya terkejut mendengar. Wajah tidak bisa bohong ya. Wajah tidak bisa bohong. 26 tahun sudah menjadi guru sekolah minggu dan pasti ada banyak ini ya, ada banyak hal tapi nanti kita akan bahas. Nanti kita kulik lagi Karena nggak ya. mungkin dong smooth aja ya. Iya, 26 Karena kan tahun soalnya kalau iya. 2 tahun sih bisa aja smooth ya dari kan. dari kelas 2 SMA udah ngajar sekolah minggu kapan pacarannya gitu. Ada cari jodohnya kan. Biasanya kan guru-guru sekolah minggu agak lama ketemu jodoh kan karena fokus gitu kan. Oh, gitu ya. Oke, sekarang untuk Inang Ronse nih gimana Iya. pengalamannya? Ronse, Bang. Oh, Kakak Ronse. Aduh, sorry. Silakan Oke, Kak Ronse. Ya, saya sih apa namanya ya, memang pada waktu itu saya memang nggak niat jadi guru sekolah minggu ya. Oh, belum ada kepikiran sama sekali Belum. ya. Oke. Tapi ya waktu itu ada rapat resort suami saya jagain anak sekalian nunggu suami ada rapat sekolah minggu seresort untuk periode. Nah, saya duduk di belakang. Tiba-tiba ditunjuk saya jadi sebagai bendahara. Hah? Terus pas ditunjuk gitu, hah gitu. Kayaknya kaget orang saya nggak ikut bagian yang rapat. Cuma karena nggak ada orang gitu ya. Jadi saya Nyari SD. masa sih guru sekolah minggu banyak kok nunjuk saya gitu. Jadi Oke. dari situ saya apa namanya bukan saya berarti Tuhan yang memanggil saya untuk melayani. Ya. Sesudah itu 3 tahun saya sebagai bendahara resort, saya kan terjun dong ke sekolah minggu gitu ya. Ya. Jadi lihat pengurus sekolah minggu
harus menurut saya sebagai guru sekolah minggu. Oh. Waktu itu Kak Helen udah jadi guru sekolah minggu ya? Udah suhu lah ya. Anakku Diajar sama gurunya. Saya anak muridku. Iya, Oh, gitu. anakku. Oh, jadi ada fun fact juga teman-teman ya. Jadi Kak Pendeta Yeni ini juga dulu Pendeta Yeni. sempat diajar sama ini, sama Kak Helen. Teresot kita ya. Iya. Jadi Kak Yeni guru anak sekolah minggunya Kak Helen tuh. Jadi bayangkan 26 tahun ya. Anak-anak Jadi sekolah minggu guru yang sekolah minggu dan mantan anak sekolah minggunya. Karena pendeta sekolah Sekarang minggu. jadi pendeta sekolah minggu. Saya punya anak sekolah minggu saya. Oke, berarti kalau dihitung-hitung Kakak Ronse ini Ronse atau Ronse? Ronse. Udah berapa tahun nih? Jadi mulai dari pengurus tadi dari bendahara resort sekolah minggu sampai sekarang itu di dalam pelayanan dan guru itu udah berapa tahun? Kak? Kalau pengurus resort itu 1 periode bendahara, 1 periode sekretaris, 1 periode wakil, 2 periode sebagai wakil ketua resort. Karena nggak bisa dipilih lagi ketiga kali, akhirnya jatuhlah ke Helen. Dan sekarang sayalah menjadi wakilnya, turun. aturan di KPS ya. Nggak boleh di posisi yang nggak sama boleh selama lagi. 3 periode. Akhirnya saya turun sebagai wakil Kak Helen di resort. Berarti sudah berapa tahun itu ya? Sekolah minggu saya memang duluan Maaf Kak, Ham dulu kan pernah korpel ya? Enggak. nggak pernah saya. Iya waktu aku numpang mobilnya Ham di bonceng. Itu zaman aku masih Masih- waktu aku kuliah gitu. Terus bukan Ham di situ korpel waktu itu ya? Kakakku masih di Anda Kakak. Saragi. Mirip. Sama Siana. Cikoko ya. Cikoko. Bukan. Orang aku numpang sama Ham antar ke kosan. Oke, nanti itu dibahas di balik layar ya. Nih, jadi ini sesama guru sekolah ini memang gitu ya teman-teman ya. Ada nostalgia. Tapi Pernah saya turunin di mana gitu. Ya, tapi waktu itu ini bukan korpel. Iya. Berarti tadi dua periode dan kemudian berarti sekitar 20-an tahun juga. Iya. Saya. Tapi memang setahun saya pengurus, saya belum aktif ke sekolah minggu jadi guru. Cuman pengurus sekolah minggu di sini harus terjun ke sekolah minggu. Akhirnya aku ya itulah makan. Ya, tapi kalau hitungannya kan tetap mulai dari pelayanan yang berhubungan dengan sekolah minggu Iya. kan udah 20 tahun. 20 tahun makanya Bahkan Kak Ronse udah lupa berapa puluh tahun. senior senior. Akhirnya aku Iya. terjun sebagai guru sekolah minggu remaja sampai saat ini. Jadi pengurus dulu baru guru ya. Ya, habis dulu baru Kalau Kak Helen dia guru dulu. baru pengurus. salah, sekolah minggu dulu. Sekolah minggu, baru ke sekolah minggu. Oke. Karena saking aktifnya di sekolah minggu kan, jadi ada visi ke depan pengen jadi guru sekolah minggu. Iya, betul. Oke, silakan Kak ini. Lalu gini, dengan sekian banyaknya waktu yang sudah Nasiam berikan untuk Tuhan lewat pelayanan, apa sih suka dukanya kan gitu ya? Suka duka dalam pelayanan yang tadi kakak sudah 26 tahun lah, Kak Ronse tadi Udah sudah 20-an tahun juga. 20-an tahun juga, pokoknya nggak setahun 2 tahun. Nah, pasti nggak yang kayak tadi kita bilang nggak mulus kan perjalanan itu, pasti ada Enggak lah. suka duka makanya. Atau mungkin kayak ini Kak, kayak highlinernya itu apa kira-kira tantangan yang paling mungkin sempat membuat kayak Down mungkin ya. down gitu, kayaknya udah deh selesai deh di sini gitu. Pernah nggak Nah, sampai tantangannya juga, itu. bisa juga sampai di titik itu, bisa juga enggak ya Bang ya? Bisa juga nggak karena mungkin baru kemudian bagaimana keluarga mendukung gitu kan. Iya, itu gimana? Dari Kak Ronse dulu deh. Oke. Silakan Kak. Kalau saya sih tantangan nggak ada ya, karena suami juga melayani sebagai pembimbing di resort. Sekolah minggu jemaat, dia juga sebagai guru remaja, saya juga jadi guru remaja. Jadi dari keluarga itu nggak ada tantangan karena kami sama. Iya nyaman ya karena Nyaman. suami saya di sini. Ayo tuh Pak gitu. sermon. Ayo Pak. Baru bonceng naik motor pegang gunting abang gitu kan. Baru di sepeda motor sambil bahas-bahas bahan sekolah minggu. Nanti kita ngajarin gitu kan itu luar biasa. Enaknya emang. lagi yang kedua, kalau saya berhalangan, bapak lah tolong ganti saya. Oh, Jadi saling pemain mendukung. pria, saling Kepentingan mendukung. keluarga ya. Iya. Tapi kalau dari keluarga nggak ada ya. Nggak Nggak ada. terlalu. Kalau tantangan yang lain? Kalau tantangan lain yang dari ini ya, Eksternal. kalau anak-anak itu tantangan bagi saya. Kalau saya ngajar gitu ya, kadang mereka nggak membuat hatinya untuk
Oh, membuka mungkin kayak, hati gitu kayak hektik ya. banget gitu Mas ya. Jadi saya Bahasa asing itu ludu. Bahasa Inggris Ya, ketika menyampaikan gitu ya Kak ya. Mungkin Iya. jadi kayak kita udah persiapan rupanya anak orangnya ngerngor gitu kan. jadi gitu. dalam hati saya Ngerasa down gitu ya kayak. Tuhan, bagaimana sih caranya saya untuk biar anak-anak ini paham apa yang saya paham sampaikan gitu ya. Iya, itu pergumulan bagi Itu saya. tantangan juga itu. Iya. Ya. Oke, wah. Kalau dari lain sih kayaknya nggak ada. Iya. Wah, luar Oke, biasa ya. mantap. Itu sebenarnya pasti tantangan dalam setiap pelayanan sih, bukan hanya Inang saja Oh, ya. gitu ya. Ya sebagai pendeta juga, aduh gimana ya, gimana nanti bisa nggak ya? Gitu ya. Aku nggak tahu deh. Nggak tahu deh gue. Itu pembahasan di episode Ya, bisa selanjutnya. lain lagi. Oke, Kak Helen. Oke, Kak Helen gimana? Langsung Kakak? tantangan apa sukanya dulu nih? Iya. Yang mana enaknya? Dua-duanya. Kalau suka pasti suka banget ya ngajar Iya. sekolah minggu. Ngelihat dunia anak, kita jadi selalu muda. Iya nggak kak? Benar. Iya nggak? Oh, Dan gitu. kelihatan Kak Helen ini Kak Helen tuh masih seperti waktu aku kecil. Gitu. Oh, nggak berubah ya? Nggak berubah ya? Apa skincare-nya? Iya, karena mereka bercanda, mereka tertawa, kita nyampaikan firman Lucu-lucunya Tuhan, mereka, lucu, gitu kan? ya. Pasti mereka semangat untuk momen hari Minggu ke sekolah Minggu gitu. Itu sih sukanya. Kayak rindu terus ya. Iya, Jadi rindu kayak terus. nunggu-nunggu hari Minggu nih Iya, mau mau nyampe ketemu hari Minggu. Kak Helen gitu ya. Aku juga mau ketemu mereka karena Senin sampai Sabtu ya kan kita kan tidak bertemu Iya. ya kan, itu momen-momen yang indah, itu sukanya. Kalau tantangan keluarga sih mendukung ya, walaupun suami saya bukan majelis, tapi Jangan langsung pas udah berkeluarga Kak. Oh. Sebelum berkeluarga Kakak kan Ya, lagi. mungkin Oh, ya iya, pokoknya betul, semua iya. semua bentuk tantangan aja yang pernah dialamin gitu. Mana tahu ada lagi tantangan sebelum menikah gitu loh Kak. Apa Misalnya ya? aduh tantangannya jadi apa Lalu- sih namanya? Lalap ke sermon katanya nggak pernah kita ngedate kata gitu kan. Bukan sama jadwal ngedate gitu. Atau orang tua mungkin kan, jangan terlalu fokus kalau ke sekolah minggu itu. Kerja lu selesaikan dulu skripsimu, selesaikan dulu inimu gitu. Iya, Bisa juga gitu. eh, Gimana? pendeta tadi mungkin menilai seperti itu, Siapa tapi tahu ada nggak mana tahu. malah kebalikannya. Oh, Jadi wow. ketika aku tamat SMA kan masih guru sekolah minggu dong ya kan, Iya. tadi habis kelas 2 Kelas dua SMA. SMA sudah Tamat guru. SMA aku langsung ngelamar CPNS, diterima jadi PNS. Oke. Jadi kata bapakku ya mungkin ini hadiah dari Tuhan karena kamu Dari pelayanan di hasil sekolah minggu, artinya ada hadiah yang Tuhan berikan. Oh, apakah seperti itu kan ya? Seperti tidak percaya juga kan, berarti memang orang tuaku mendukung aku untuk ngajar sekolah minggu. Gitu. Iya, full Kalau ya. kakakku fokus di pemuda, aku di sekolah minggu. Gitu. Jadi memang keluarga mendukung. Jadi setelah bekerja sambil kuliah, ya tetap aja ngajar sekolah minggu. Ya Senin sampai Sabtu kita kuliah, kita kerja, ya itu tantangan ya, bagi-bagi waktu. Tapi nggak pernah Manajemen putus waktu. gara-gara pelayanan. Itu nyari teman yang mau dukung kita ya. Berarti nggak pernah mengalami momen dimana kayak kata Kak ini tadi tentang kayak ngerasa down gitu. Karena kan banyak mungkin secara sistem kah, secara di gereja kah, Atau gitu kayak kan. Inang Ronse juga tadi bilang bahwa ya tantangannya, pergumulannya itu adalah dengan anak Dengan sendiri. mengajar atau Ya, anak apa- sendiri. Bagaimana supaya anak ini atau ada yang lain? Kalau tantangan kita, kalau aku rasakan ya, gimana anak sekolah minggu itu kadang di nomor 2 kan di gereja, ya kan? Mungkin Nomor satunya apa? ya nomor satunya ya ibadah dewasa gitu Ibadah kan, dewasa. ibadah sekolah minggu nanti ke nomor Iya. sekian. Nah, kadang itulah yang penting, pengurus gereja PMJ ataupun majelis ya lebih memprioritaskan anak-anak sebagai gereja sekarang dan gereja masa depan. Oke. Nah, harus banyak yang didukung, didorong karena ya, perhatian juga lah, jangan ini nomor 2 kan, Iya. karena ini bukan hanya gereja masa depan, generasi masa depan, tapi gereja masa kini Iya. juga, generasi masa kini gitu. Nah, ya. kayaknya itu juga mungkin yang jadi ini Kak. Jadi sering sekali pihak gereja menganggap ya ini kan gereja masa depan. Jadi nanti aja diurusin. Nanti mereka kan mengurus dirinya sendiri gitu kan.
Iya, nah jadi ini juga bisa menjadi menjadi pandangan umum juga buat sobat-sobat sahabat bahwasanya anak-anak itu ketika mengajar mereka, saya ingat Kak ya nih kalau misalnya waktu sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu itu benar-benar persiapan. Jadi ada hal-hal yang bahkan kita ingat sampai sekarang gitu. Sama aku yang juga, sangat Bro. berkesan gitu kan. Melekat banget gitu Melekat ya. banget ya. Nah, jadi bahwasanya sekolah minggu itu mungkin nggak banyak gereja ya. Mungkin ada beberapa gereja yang benar-benar fokus dengan memberikan fasilitas yang bagus ke anak sekolah minggunya. Bahkan sekolah minggunya nggak perlu cari dana-dana ribet-ribet lah segala Nggak usah macam ribet, gitu kan. dibantu lah Sudah semuanya. aman gitu kan. Nah, karena perlu kita beritahu juga kan ya sekali lagi sekolah minggu itu ya gereja masa kini dan gereja untuk masa depan sebagai pilar untuk gereja masa depan gitu. Kadang pemahaman yang seperti itu generasi masa depannya gitu kan, justru pemikirannya udah gitu kan. Padahal mereka juga adalah gereja masa kini loh. Itu yang sering kita lupa, sehingga perhatian gereja juga masih kurang. Tapi bersyukur sih kemajuan teknologi, kemajuan zaman ini aku melihat sih sekarang sudah mulai berubah juga ya. Bersyukur sih akhir-akhir ini sudah berubah Sudah ya. memprioritaskan sekolah minggu. Iya, sudah mulai ada. Sudah mulai. Iya. Jadi buat sobat-sobat Marsa Podcast yang nonton ini, kalau punya kontak PMJ atau pengurus gereja, kirim ya channel ini biar tahu gitu kan. Oke, lanjut kayak nih. Lanjut Bang, silakan Bang. Apalagi Baik, kan ini kan dari 2020 bulan Maret, saya ingat itu 2020 bulan Maret itu COVID nih. Ya. COVID dan kemudian ini benar-benar total blek, gak ada sekolah minggu sampai berapa lama gitu kan. Nah dan kemudian dari tahun berapa gitu 2021 tuh 2022 mulai ada penyesuaian. 2020 bulan Maret. Enggak, maksudnya udah mulai langsung ada Zoom kan, belum ada Zoom waktu itu. Maksudnya bagaimana penyesuaiannya kan gitu. Iya. Nah, bagaimana guru-guru sekolah minggu dengan Kak? Kalau dulu kayak mengajar, gimana tuh ngajar di depan Zoom gitu kan itu kreativitas kan harus ini. Nah, gimana pengalamannya kakak-kakak sekalian ini ketika akhirnya kita harus mengutamakan teknologi dan gak bertemu dengan anak-anak gitu kan dan Mungkin aku bisa jawab duluan ya Bang, walaupun host gitu. udah dualis. Ada sangkutannya ya kan aku yang benar ya. Oke, silakan narasumber ini. Narasumber bayangan. Nah, kalau kayak ini gimana pengalamannya kayak ini? Karena gini Bang, kenapa aku bilang aku coba menjawab sedikit dari awal. Karena 2020 itu aku sudah SK sebagai pendeta sekolah minggu distrik 7. Oke. Sehingga waktu awal-awal aku pelayanan memang belum mulai ya, karena aku masuk baru bulan 2 ya waktu itu, dan langsung blok COVID. Lockdown dulu sebenarnya. PPKM. PPKM. Jadi aduh gimana ini ya gitu. Jadi puji Tuhan Manria, apa nama bahasa Indonesianya? Manria? Berembuk bermusyawarah. Berdiskusi ya dengan beberapa berdiskusi dengan beberapa guru dan dengan pendeta-pendeta yang ada di distrik 7. Akhirnya dari distrik dulu Bang ada pelayanan itu. Jadi distrik 7 yang memulai untuk bukan masker, bukan renungan masker Bang. Jadi distrik 7 dulu yang memulai untuk menghandle, betul ya Kak Helen? Salah satunya akulah sebagai penanggung jawabnya dengan ada beberapa guru. Kita buat satu untuk semua gitu tayangan YouTube itu. Oh, dari YouTube platformnya. Ya, dari YouTube awalnya. Belum ada Zoom ya? Iya, bukan Zoom Belum awalnya. ada. Nah, dari situ akhirnya kita berkembang bagaimana bergantian peresol. Ya. Nah, makanya pernah juga di Tangerang ya Kak Helen ya, di Tangerang syutingnya. Akhirnya dengan kendala juga ya, maksudnya bukan hal yang mudah juga untuk boleh konsisten karena ya kalau begini terus Kak Pendeta nanti yang lain nggak maju, begitulah hasil diskusi tingkat distrik ini bersama guru-guru sekolah minggu. Waktu itu kita rapat ya Kak ya. Karena semuanya nggak bisa punya potensi untuk bikin kegiatan itu ya, di YouTube tengah-tengah ya. jemaat sendiri sudah mulai berkembang nih, udah mulai ada penanganan yang semakin meningkat untuk penayangan YouTube itu. Akhirnya tingkat-tingkat jemaat sudah mulai ini, barulah setelah YouTube itulah baru mengenal Zoom gitu ya Kak. Nah untuk tingkat Zoomnya setelah lepas dari distrik, nah boleh silahkan Kak. Itu maksudnya tadi ya. Oke, gimana? Ya, itu gimana Kak? Apa ya bahasanya mungkin kayak mana beradaptasi dengan harus berkhotbah secara daring gitu. Jadi Aktivitas juga nggak ada. Kalau biasanya kan
berdiri tepuk Sempet tangan, dulu, bikin langsung kegiatan. Zoom. Jadi pas Gimana sama seperti pengalaman pendeta ini SK turun ya, Iya. kami pun dilantik jadi pengurus resort. 2020-nya juga. Iya, beberapa bulan sebelum pandemi. Iya. Jadi langsung bluk gitu ya Kak ya, langsung ada perubahan. Setelah dilantik, bingung program yang udah kita rancang. Jadi kita pengurus masa COVID. Iya. Program yang kita rancang beralih ya ke teknologi, ke media. Silakan Kak. Iya, kalau Oh, kendala udah keringatan. kendala ngajar itu ya, Ya beradaptasinya gimana itu? kadang anak-anak ini nutup nggak buka Oh, matiin kamera. wajah. Iya. Zoom tuh. Baik tuh matiin kamera sambil main Mobile Legends. Iya, jadi kadang-kadang Atau sambil bobo bang. Iya, Bo. namanya sudah ada, Tapi kita ketika panggilin, dipanggil, kan kita kan baca firman, ayo ganti-gantian Kan remaja, Kakak ngajar Nah, remaja. remaja. Jadi Enggak, maksudnya Nasyam langsung Zoom setelah iya pisah dulu kita dari- sebelum setelah di-cut dari- atau sempat lama dulu berhenti gitu. Oh, sempat Zoom langsung Zoom. Oh, tiap minggu lagi ya? Enggak. Setelah 2020 udah ada Zoom ya 2020 ya? Zoom dan Google Meet. Iya, Oh, Google Meet ya, Ya, Google Meet udah lebih Meet, duluan. kalau di sekolah ya. langsung Oh, Zoom. berarti setelah putus dari nggak ada lagi yang di program Lockdown. listrik. Iya. Berarti Nasyam Jemaat. langsung Zoom. Iya, Zoom lah. Bukan lanjut YouTube ya? Tidak. Oke, Oh, Zoom. langsung. Makanya Berarti kadang-kadang kelasnya dibeda-bedakan juga sesuai dengan yang biasa, kelas A, kelas B, Digabung. masing-masing atau sekolah minggu semuanya gabung. masing-masing kayak remaja kan Oh, remaja kelas-kelasnya masih sendiri. sesuai dengan kelas masing-masing, jadi nggak digabung. Berarti, oh. Kalau waktu aku ngajar masih digabung. masih ngerekam kita ya setelah Masih kayaknya Kak, masih YouTube beberapa kali, baru Nasyam yang Zoom. 17-an pakai bendera. Iya. Oh Iya, 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 masih habis masih itu ya. langsung Zoom. Remaja kan. 2021 kayaknya Nasyam Zoom ya. Iya. Iya. Google Meet baru Zoom. Iya. Iya. Kalau aku kan ngajar kelas Daud, TK ke bawah. Ya, makanya makin munyu ya. Iya. Nah, itu lebih susah lagi. Lebih susah Iya. lagi. Apalagi kalau Zoom, anak saya kalau nengok laptop aja pengennya buka Cocomelon. Iya, benar. Kan? Tantangan Gimana? ya, Iya, tantangannya gimana? Walaupun teknologi Tantangan, bikin iya. kita enak, itu tantangannya. Tapi ya itulah dunia anak kan, ada yang sambil minum susu, ada yang sambil Minum ASI. tidur-tiduran. Walaupun di namanya ada yang sambil sarapan. Iya, iya. Kita ya tetap aja enjoy puji Tuhan, ngajar, nyetel YouTube lagu-lagunya. Ya, ada juga yang asik sendiri dia di depan layar, walaupun kepalanya di mana gitu, badannya di sini. Tapi biasanya kalau yang online saya lihat ya, trik-triknya itu memang harus rajin-rajin menyapa. Iya. Disebutin nama-namanya. Iya. Kalau di misalnya di dalam ruangan kan ya kita bisa ngelihat kan, jadi nggak perlu Iya. sapa satu-satu. Kok ini kan sapa satu-satu baru tiba-tiba buka kamera gitu ya kayak. Buka kameranya. Ya hadir. Terus setelah dimatiin, sono kemari ngar-ngar. Ada juga yang sambil terlelap mau masih ngantuk kali ya, Iya. karena jam-jam pagi ya masih posisi tempat tidur, dan itu juga nggak kita kasih ini kan ya bebas aja selama mereka mengikuti ibadah. Kalau kelas kecil gitu ya, beda sama remaja. Remaja mah. Ya remaja effortnya udah Iya, hampir iya. karena usia-usia labil ya. Iya. Intinya memang dengan kemajuan zaman teknologi ini ya kita bersyukur juga ya. Iya. Karena COVID tiba-tiba melanda dan kita, walaupun kita harus bersusah payah beradaptasi ya Kak Helen ya, Iya. Kak Ramse ya. Tapi akhirnya bisa gitu dilalui dengan tantangan ya. Nah, selama pandemi peran orang tua nih yang Iya. paling wah luar biasa. Ya kalau orang tuanya malas Luar nungguin biasa. temennya, nungguin anaknya di depan laptop, Udah, ya iya. ada. Bagiannya. Menyiapkan alatnya kan bukan kita yang Oh, nyiapin, ini alatnya ya kan? lagi ya. Soalnya kan, Laptop, handphonenya, handphone. Ada yang nggak punya laptop ya. Iya, Ya, itu wifi. tantangan juga kan. Iya. Ada yang nggak punya paket data Iya, juga kan ada. gitu. Mama bilang, aduh nanti ya nak, mama juga mau Zoom arisan. Iya. Iya, nggak ada arisan dari minggu pagi. Oke baik, itu dulu mungkin ya. Itu dulu mungkin jadi Sobat-sobat Marsa Podcast ini kita masih di sesi pertama Mas ini Iya, Kak. masih Jadi ini masih ada panjang ya. hal-hal yang sangat panjang bagaimana mengkonsep kegiatan di sekolah minggu, bagaimana apalagi persiapan ini akan pesta. Biasanya kok pesta Iya. sekolah minggu itu sangat heboh sekali gitu kan, dan apa yang diharapkan nanti ke Bukan depannya. hanya heboh bang, tapi pasti persiapannya matang. Oke, baik. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya.
Sobat Masalah Podcast, tadi kita sudah bahas ada lumayan banyak ya pembahasan dari latar belakang, motivasi, tantangan, suka dan duka itu masih sebagian kecil. Karena kalau menurut saya pribadi, untuk mendedikasikan diri sebagai seorang yang melayani anak-anak kecil itu memang harus banyak pengorbanan dan effortnya lebih tinggi lagi. Karena di samping kita harus menyesuaikan bahasa, kita belajar bagaimana kayak public speakingnya gitu untuk anak-anak, dan kemudian kreativitas juga sangat diharapkan kan gitu kan. Kalau hanya sekedar aktivitas kita mewarnai gitu, itu Minggu depan kosong, bingung mewarnai terus gitu kan. Nah, itu menjadi bagian hal yang menurut saya yang perlu kita appreciate dengan kakak-kakak sekolah minggu. Bahkan kalau kita dengar tadi Sobat Masalah Podcast, di samping ada tanggung jawab di keluarga, ini berdua si tua loh. Wow. Ya, nggak gampang loh. Bahkan si tuanya bukan baru-baru ini ya, yang menjalani syamas berapa periode gitu ya, bukan yang si tua yang peraturan baru. Nah, tapi selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana di bulan depan, di bulan ini tayang nanti Kak Yen, itu adalah bulan dimana kita merayakan pesta sekolah minggu, yang ke 55. Dan tepat di hari Pentakosta ya, kedatangan Roh Kudus. Nah, kira-kira gimana persiapannya? Kan ini hampir tahun lalu mungkin nggak terlalu banyak ya kegiatannya ya, karena COVID ya. Nah, sekarang kan udah bebas nih, udah nggak terlalu ada batasan-batasan lagi, PPKM juga sudah tidak ada. Bagaimana persiapannya? Baik entah itu mungkin di resort ya Kak Ian ya, atau mungkin di jemaat yang kakak-kakak tahu tentang bagaimana persiapannya. Apa ada hal-hal yang dipersiapkan khusus nggak gitu? Atau mungkin apa persiapan yang biasa yang dilakukan untuk persiapan ini atau gitu? Mungkin ada sesuatu yang spesial. Coba ada spesial. Mungkin bisa jadi inspirasi juga kan? Atau nggak dirayakannya di gereja, di gedung serbaguna, di puncak. Atau di puncak. Oke, silahkan. Dari siapa dulu ya? Kakak. Inang Wakil atau Ya. Dulu lah. Kok Inang lagi sih Kak? Kak Ronse dulu atau Kak Helen dulu? Iya, sebenarnya pesta sekolah minggu itu ya persiapan memang beberapa bulan sebelumnya ya. Itu biasanya ada yang bikin tari-tarian untuk menggalang dana juga ya. Ya kalau yang dulu-dulu pernah diizinin ngasih bunga kepada orang tua yang sudah lansia gitu. Ya ampun, aku belum dapet dong. Nah, di tahun ini Ngasih sampai bunga saat juga ya, ini bunga tabungan gitu. Bunga. Ada. Mungkin bisa jadi ya, tapi kan masih karena belum rapat untuk khusus untuk itu. Tapi yang biasa kita laksanakan itu masih bunga, terus kita bikin berupa bingkisan buat orang tua yang ikut dalam kebaktian. Istilahnya di dalam bingkisan itu kita udah ada minta bantuan untuk dana untuk kegiatan namanya udah ada, tinggal isilah gitu. Nah, pokoknya ya meriah lah, apalagi anak-anak disuruh menari. Ada acara khusus apa nih untuk penampilan anak nih? Ya kayaknya Ada sih kalau info, kayaknya sih belum ada bocoran ya. Belum ada bocoran Ya, belum ya. ada bocoran Cuma nih. Tunggu tayangannya nanti. Iya, di tunggu tayangan YouTube nanti ya. dah. Ya, karena ini baru mulai tahun ini, mulai kita mau kebaktian memang bisa leluasa ya. Ya belum dapat bocoran nanti. Oke, langsung aja nanti ditonton di channel YouTube-nya masing-masing. Iya. Dari Kak Ellen gimana? Iya, momen pesta sekolah minggu semuanya sukacita ya. Karena kalau di sekolah minggu ada bapaknya di situ, ada mamanya, ada opungnya, semuanya lengkap. Dan mereka itulah momen kebersamaan, bisa ibadah bersama orang tua. Iya. Ya kan, dalam satu ruang ibadah. Kayak ibadah internet. Di ibadah umum ya. Iya, di ibadah umum merasakan nikmatnya beribadah dengan fasilitas yang lain dibanding di kelas ya kan, dari alat musik dan semuanya. Dan mereka juga biasanya kita belajar kor ya Kak, kor dari sinode. Oh, sudah dapat kan ya? Sudah. Ada di YouTube. Jadi udah mulai latihan ya Kak ya. Udah dihimbau. Dalam ibadah menampilkan itu biasanya, terus ada yang
baca puisi, baca gitu kan, puisi. menampilkan pujian gitu semuanya dari tiap kelas. Terus biasanya kita di akhir ibadah potong kue ya kan. Ya, Nyanyi betul. selamat ulang Nah, tahun. Nyanyi bersama Happy Birthday. Iya, udah nggak beraturan lagi, semua mau ke depan, semua mau niup lilin. Pengen tahu sebesar apa kuenya tahun ini ya kan. Kalau dulu tahun lalu kelas Daud malah nggak boleh datang ya Iya. karena pandemi. Sekarang wah pasti lebih meriah lagi. Aku juga tanya dari jemaat lain tadi pagi, mereka udah ada yang nyiapin seperti mau ada lomba tortor, Oh, Simalungun, oke, iya, iya. ada lomba bercerita atau khotbah dalam berbahasa Simalungun. Oke. Karena itu kalau di hari hanya atau pra, Oh, pra ya. di hari Seminggu H, sebelum berarti ya. Di hari H udah pembagian hadiah gitu ya. Dan disitulah anak-anak sekolah minggu. Kalau aku dulu pengalaman, kita senang pakai bulan kak. Ya. Oh, pakaian adat ya, pakaian adat adat Simalungun. Simalungun. Di situ kita tampilkan. Kalau pasca nggak mungkin pakai itu kan. Selain olok-olok ya di pesta Di pesta itulah itu ya. meriah pakai gotong atau suri-suri aja gitu. Kreatif guru-gurunya sih. Di sini kan memperkenalkan kepada anak-anak kalau kita itu cinta sama budaya kita gitu ya. Walaupun kita bukan di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa tetap melestarikan budaya di sekolah minggu. Berarti ada unsur budaya juga dan ini tadi kan bicara Iya. soal persiapan-persiapan ya. Berarti dalam persiapan-persiapan itu ada juga unsur budaya untuk kita tampilkan nanti ya, kayak Iya. nortor gitu ya. Iya. Terus apa tadi lomba Bercerita dalam bahasa Simalungun. terus nanti ada yang pakai pakaian adat Iya. gitu ya. Wow. Ada mungkin ada lomba busana Simalungun. Jadi ada perlombaan yang bikin mereka ceria, sukacita. Dan terlepas dari itu ya dukungan orang tua nih penting di pesta ini. Iya. Dukungan orang tua untuk mempersiapkan program kita selama setahun gitu kan, terutama untuk dana. Nah, Iya. kalau keterlibatan orang tua sendiri gimana dalam pesta itu? Hanya untuk dana atau apa? Oh, Yang paling kelihatan pasti dana kayaknya. Dana gitu. Yang utama dana. Ya. Kedua ya partisipasi mereka ketika mengantarkan anaknya untuk latihan, gitu ya mana kan? tahu kan anak orang tuanya ikut tampil gitu sama anaknya. Ya, mana tahu orang tua juga dilibatkan sebagai panitia gitu. Ada juga ya. kayak Mungkin gitu. iya nanti kali ya kak ya. Tahun Kayak ini. kemarin ya, kayak Iya, BBM kemarin. BBM, ya. Apa? Orang di tua jadi- Tangerang. Ya, Orang tua juga terlibat jadi sesi panitia, sesi konsumsi kan? ya. Jadi keterlibatan guru dengan orang tua, pokoknya kompak lah ya. Mantap. Ya. Baik, jadi untuk persiapan mungkin kayak karena udah 3 tahun juga kayaknya, jadi mungkin hal-hal yang bahasanya mungkin yang template aja gitu yang udah pernah dilakukan itu aja dulu lakukan lagi karena kayak merefresh dulu ya Iya, kayak iya. karena udah berapa tahun nggak seperti itu gitu kan nggak bisa ngebayangin dong ngasih bunga harus pakai sarung tangan pakai APD gitu kan biar nggak ketularan gitu kan. Nah tapi itu menarik kayak jadi untuk anak-anak sekolah minggu kan saya ingat dulu tuh ketika pertama kali pakai gotong ya waktu sekolah minggu kan gitu kan dan karena kok di acara adat biasa nggak mungkin dong anak sekolah pakai gotong ada kayak kebanggaan kecintaan terhadap oh, ini apa nih gitu kan. Nah mungkin bisa juga kayak mengasih tahu gotong itu apa maksudnya, bulan itu maksudnya dan Suri-suri apa, iya gitu ya. dan mungkin kayak masukan juga kayak anak-anak sekolah minggu terkhusus di Tangerang gitu kan. Ya kayak apa ada tugas untuk vocabulary beberapa kata Simalungun dihafalkan gitu kan. Itu satu media untuk mereka tertarik untuk belajar bahasa Simalungun karena pasti di semua sekolah minggu jarang ada yang ngajar pakai bahasa Simalungun. Bahkan remajanya pun nggak akan ngajar bahasa Simalungun gitu kan. Nah itu mungkin masalah terhadap budaya kan. Sekarang ya, maksudnya guru-guru juga sudah sering juga pakai lagu-lagu Simalungun ya kak ya. Dari sinode kan kemarin kita rapat mau menciptakan buku Haleluya untuk anak lagu-lagu sekolah sekolah. minggu. Iya, Untuk anak anak sekolah sekolah minggu. Lagu sekolah minggu dalam bahasa Campur. Campur. Iya, campur. Jadi mau mengajarkan adik-adik kita berbahasa Simalungun. Jadi untuk kedepannya setelah dia habis sekolah minggu, remaja, para guru, angkat CD, pemuda tadi bengong, ya kan? Bisa nyanyikan lagu Haleluya, tapi nggak ngerti. Tapi ini sih peran orang tua ya di Iya, rumah ya, betul. untuk
bisa mengajarkan adik-adik bahasa Simalungun. Ya, jadi buat yang orang tua juga nih ya nonton ini ya gitu ya. Karena sering sekali terjadi begini, misalnya anaknya nggak hafal doa Bapa Kami, nggak hafal Tita, Oji Sasumani pun nggak hafal. Terus disalahin guru sekolah minggunya. Padahal kan guru sekolah minggu cuma hari Minggu 2 jam. Sementara orang tua dari Senin sampai Sabtu. Jadi buat orang tua ya, ini bukan jadi pesan dari pendeta gitu ya. Supaya ya itu tadi keterlibatan orang tua tadi gitu kan. Jangan hanya ayo kamu sekolah minggu. Mungkin guru ada orang tua juga Kak yang menurut saya gitu ya ngajak anaknya sekolah minggu supaya dilihat orang lain, oh anaknya rajin sekolah minggu, jadi kayak hanya imaging aja gitu kan, pencitraan ya bahasa gitu. Ya anaknya rajin sekolah minggu, tapi ketika pulang sekolah minggu nggak pernah ditanya tadi belajar apa di sekolah minggu. Gitu, apa yang mereka dapat di kelas bisa nggak diceritakan lagi di rumah. Nah jadi itu benar sebenarnya harus punya komunikasi juga yang kuat antara guru sekolah minggu dan juga orang tua. Jadi orang tua cerita bagaimana anaknya, si guru sekolah minggu juga menceritakan bagaimana anaknya di sekolah minggu gitu kan. Jadi jangan nanti menyalahkan guru sekolah minggu ya. Kalau sebentar sama anak-anak hanya sebentar. 2 jam udah paling lama. 2 jam persiapan sermonnya berapa minggu sekali. Gitu kan. Oke baik, itu tadi pesta sekolah minggu kan itu momen bagaimana kayaknya benar-benar kayak show ya. Mungkin bahasanya show, bahwasanya bisa gereja dengan orang tua semua melihat ketika dia menari. Bahkan semoga ada juga di gereja lain Kak yang akhirnya mungkin tersinggung karena anaknya kok nggak ikut gitu kan, karena itu penting sekali loh. Kok anakku nggak ikut apa-apa gitu kan, jadi penerima tamu enggak, jadi ini enggak gitu kan. Itu pun tantangan, padahal anaknya pun datang sekali 2 bulan gitu kan sekolah minggu gitu kan. Nah selanjutnya Kak Ian, mungkin kita bisa mengajak kakak-kakak kita ini apa yang paling perlu diperhatikan untuk anak-anak sekolah minggu itu, apa yang paling perlu diperhatikan gitu. Apakah supaya memaksa mereka supaya tentang hafalannya kah, atau dengan mengerjakan ada PR-nya nggak sih sebenarnya kalau itu aktivitas gitu saja ya, ayat hafalan gitu kan. Nah apa sebenarnya yang perlu diperhatikan dari bagaimana proses pertumbuhan anak-anak sekolah minggu itu gitu, kayak follow up-nya gitu. Gimana Kak Helen dulu nih? Kalau untuk kelas kecil, oh iya kelas bayi sih ya, yang penting dia empasinya bagus gitu. Menariknya di kelas bayi itu tantangan ya. Iya, tantangan. Kami tidak hanya mengajar ke anak balita aja, tapi orang tua ada ya. anaknya di sebelah iya. yang gendong bayi. Jadi kami tidak hanya berfirman kepada adik-adik, tapi juga bagaimana bisa orang tua yang di kelas juga mendengar kita, ya kan, itu tantangan. Dan sadar tanggung jawabnya dia gitu ya. Iya, pasti kami di dalam mengharapkan penuh bimbingan orang tua di rumah untuk adik-adik. Misalnya untuk mengajarkan mereka berdoa. Peran orang tua ya, doanya doa Oji Sasumani misalnya yang singkat dalam berbahasa Simalungun. Dan itu sih mereka mau mengajarkannya. Minggu depan kita praktekkan siapa yang sudah hafal. Ada 5 orang yang hafal, kan lumayan. Jadi kalau untuk kelas kecil kita nggak bisa nuntut harus bisa ini ya. Mengikuti kita bergerak dengan gerak lagu kita aja kita udah seneng ya, enak kita ngikuti. Walaupun lirik lagu kan dia belum begitu, bahkan kadang dia memperhatikan kita aja, kayaknya pandangannya emang punya kerinduan melihat gitu aja, itu kita udah seneng ya, karena betul. Anak yang masih kecil-kecil banget gitu Pak. Makanya memang tantangannya adalah misalnya guru sekolah minggu yang lagi banyak pergumulan, ketika pas sudah ngajar memang harus cheer up kan gitu kan. Kalau harus begitu. Lagi nggak mungkin dong. Oke, dari sekolah minggu dibaca Alkitabnya ya gitu. Jadi tinggalkan masalah ketika udah di kelas. Harus tetap ceria. Berarti itu bagian yang penting ya untuk sekolah minggu itu benar-benar harus memahami secara psikologis anak. Itu mungkin penting ya, belajar psikologis anak gitu kan. Itu kemarin baru ya, belajar psikologis anak, bahwa anak itu berharga, istimewa. Jadi kita harus memperlakukannya dengan baik. Jadi kalau Kak Rozi sendiri melihat gini, apakah idem atau sama, atau ada hal yang ada jawaban lain? Mungkin ada yang lebih spesifik lagi. Kakak remaja beda banget remaja ini memangnya apa yang paling perlu diperhatikan gitu? Yang perlu diperhatikan itu anak-anak memang remaja ini kan perubahan dari kecil mau ke remaja dewasa ya. Nah di sini mereka ini kita harus memang benar-benar
Ekstra keras. Anak ini sebenarnya bagaimana perubahan sifatnya. Jadi kita harus memang benar-benar semuanya waktu kita firman gitu. Kadang mereka itu main HP. Oh iya. Kadang-kadang Nggak ditahan HP-nya. kalau kita nyanyi gitu suaranya aduh. Gitu, nggak keluar ya cuma. Ada tinggi enggak jelas gitu. Jadi Beban Jakun-jakunnya mulai tumbuh. memang ABG. perhatian memang benar-benar kalau anak remaja. Dan pasti terpancing emosi dong ya. Enggak sih? Terpancing emosi. Masih emosi sih tapi enggak nggak diluapkan ya, cuma Cuman kesal kita, gitu. kesal gitu ya. Kesal sih enggak, cuman kita harus ada taktiknya gitu. Kalau ada orang main HP sebelum itu kita harus ngomong sama mereka. Kita cuman 2 jam di dalam ibadah ini. Lalu mereka bilang pun 2 jam lama. Tolonglah HP-nya disimpan sebentar, 2 jam paling lama. Nah itu pun komunikasi ke orang tua juga perlu. Iya. Akhirnya memang mereka ada yang langsung sadar berubah, ada juga tetap aja. Ya, Dan memang udah dunia begitu. diingatkan gitu ya. Jadi Ya, memang ada yang sadar, ada yang nggak sadar gitu ya. perhatian Anak-anak benar ke juga ya. anak ini. Dunia anak. Itulah Tantangan juga sih. Oh iya, itu tantangan. Itu tantangan yang baru ditemukan tadi. Ketika ditanya tadi belum jadi tantangan. Tapi kita nggak harus memaksa, ya kan, tetap. Emang harus persuasif lah dia. Iya, persuasif. Kalau enggak dia nanti kabur. Oh, kalau Minggu zaman ke depan nggak datang lagi. Kalau sekolah. zaman kita dulu dilirik aja, HP Takut kita, ini aja takut. Kalau saya taktiknya kalau mereka begitu saya deketin. lagi Saya ngapain sambil gitu. khotbah, sambil ini saya deketin. Sambil jalan deketin. Akhirnya dia. Nah, gitu. Jadi kita memang benar-benar punya ide bagaimana anak ini mau memperhatikan, mau sungguh-sungguh beribadah. Jadi itulah tantangan gitu ya. Kita harus jeli bagaimana cara kita biar anak ini tidak tersinggung juga. Kalau HP kalau kayak gitu kan dia nanti tersinggung. Minggu depan nggak mau. Jadi nggak nyaman dia sekolah. Akhirnya minggu. kalau kita deketin, diam. Namanya mari kita berdiri. Masih ada yang ini kusuk. Berdiri juga enggak. Saya diam aja. Lama-kelamaan temannya akhirnya diam semua berdiri. Saya mulai. Harus bisa jadi bestinya. Iya. Tapi penting juga sih sebenarnya kayak untuk kelas remaja kan. Kayaknya kalau nanya satu arah kayaknya mungkin memang harus banyak diskusi kan. Jadi harus banyak iya, tanya jawab. iya. Kalau enggak pasti mereka akan sangat jenuh sekali. Berarti itu tadi ya yang paling perlu diperhatikan itu bagaimana tadi menyelesaikan diri, tahu dia kayak dunia remaja, apa aja yang paling menurut mereka penting, bisa jadi apa tadi bestinya gitu kan, bisa jadi bestinya atau ya jadi satu frekuensi teman. lah dengan itu jadi, kan. Jadi kita membuat kita itu teman Menjadi curhat teman, mereka. Bahasa gaul ya. Iya, kita nggak boleh menjadi mereka. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kalau saya mah orangnya saya coba deketin lama-kelamaan memang berhasil kok. Akhirnya kayak tadi langsung mereka diem gitu. Tidak, jadi dia nggak malu. Kalau tegur sendiri kan temannya kan malu dong gitu. Iya. Nah, itulah tantangan untuk ngajar di remaja ini. Oke. Iya, luar biasa ya dengan setiap pergumulannya, baik dalam mengajar maupun dalam persiapan menjelang pesta sekolah minggu yang ke-55. Satu rusotnya ada berapa ya Kak? Jumat? Ada 5 5. ya, wow. Dengan beragam ya, ada yang main jojo ya Kak ya. Jojo. Tapi puji Tuhan persiapannya sudah mulai ya. Sudah mulai. Sudah ada yang mulai rapat, sudah dengan Latihan core ini. latihannya juga sudah mulai jalan. Kita gitu share ya, lah Kak, YouTube-nya ke orang tua biar bisa dengar-dengar di rumah. Di rumah, ya. Ya itulah fungsi teknologi tadi kan. Iya, betul, sangat membantu juga ya. Jadi kita yang kurang solmisasi bisa ngomong YouTube. Bagus banget suaranya, Pendeta Yeni ya. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi kan, misalnya aku nggak punya ide nih, nggak punya kreativitas karena semua sekarang udah ada banyak platform yang bisa bahkan dari semua orangnya saya ada belajar yang lagu sekolah minggu kok dari TikTok juga banyak gitu kan, dari Twitter dan itu benar-benar memang harus rajin guru sekolah minggu itu ya. Kakak ini juga nggak mungkin orang yang malas ya karena jadi si tua juga harus melakukan tanggung jawab. Gimana mau malas? Aduh jangan. Soalnya banyak yang diurus gitu. Iya, tapi memang faktanya benar ya, banyak yang menjadi guru sekolah minggu banyak perempuan sih memang ya. Karena lebih rajin gitu ya. Oke baik. Oke.
Seru ya Kak ya, maksudnya bahas sekolah minggu sih sebenarnya nggak ada habisnya. nggak ada Iya. habisnya. Cuma Dan- memori kita bisa habis. Iya. Tapi penting banget kita mengisi kompetensi kita sebagai guru. Iya, Yes. itu dia. Harus Sangat. terus mengupgrade diri Iya, terus, nggak selain boleh. Harmon, ikut pembinaan, Iya. pembinaan di mana saja, pasti semua itu baik dan untuk Nambah referensi untuk meningkatkan ini kan. kompetensi kita. Dari bisa. gereja-gereja lain juga Iya, bisa belajar betul. banyak kan Iya. gitu kan. Ya dari distrik juga kalau Iya, ada dari diikutin distrik. gitu ya Kakak Kyum. Iya Iya. benar, selalu ikut. Ya, kemarin banyak kan tuh yang dari Tangerang ikut seminar distrik yang 2021 sih. Tahun ini 2022. 2022. Yang datang dari Siantar ya, ada dari Siantar itu kan. Yang pembinaan. Pembinaan. Pembinaan Yang dari Skoko. Sinode Iya. ikut. Iya. Kan sama kita. Iya. Cuman yang kerinduan kita kayaknya ya, udah lama bisa. Kalau dulu kan ada recamp remaja kan, satu Oke. distrik. Oh, recamp ya, Kumpul remaja semua camp. di Cibubur. Iya, Nah itu tuh. Minggu distrik 7. Iya. Kalau saya ingatnya dulu waktu kita ini Kak, yang kita Jadilah Bintang. Nah, itu kan 2021 ya. Itu Nah, itu benar-benar 2021. benar-benar pakai green screen, harus Iya. persiapan, ada Pakai helm juga belajar di sini, masak. Kakak, Iya. lupa. Iya 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 Sini juga, iya Kakak. betul. Iya. Lupa ya Kak, kebanyakan pelayanannya. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Nah oke, jadi itu sebagian kecil ya teman-temannya, sobat-sobat Masa Podcast. Jadi ini 2 dari sekian banyak guru sekolah Iya. minggu yang ada di Tangerang ini, di Jabodetabek ini gitu kan, bahkan di GKPS. Nah dari sini mungkin kita bisa belajar yang 2 kakak-kakak kita ini yang udah sintua, ada tanggung jawabnya di rumah juga, tapi tetap mau memberikan dirinya untuk mengajar anak sekolah minggu. Kalau bicara untung dan tidak untung, mungkin secara finansial nggak ada Nggak ada untungnya, untungnya. karena sekolah minggu juga ya. Ya. Karena anak sekolah minggu kan belum berpenghasilan. Iya, nggak ada iurannya juga gitu kan. Jadi bukan ngarah ke sana, tapi benar-benar Iya. pure pengen melayani dan cinta terhadap anak-anak Tuhan. Betul. Dan harus mengorbankan waktu, pikiran juga ya kan. Tenaga, Iya. Tenaga semua untuk sekolah minggu. komplit. Paket spesial ya kalau ibarat kata makanan. Dan kita bangga kalau anak-anak sekolah minggu kita yang selalu kita ajarkan, selalu kita doakan kedepannya dia menjadi orang-orang yang hebat. Wow. Contohnya, Iya. pasti orang jadi pendeta atau anak karonse. Iya. Jadi Baik. Aduh, jadi Tapi dokter. memang Profesi yang lain. bicara apa yang Kak Helen sampaikan itu memang benar-benar apa ya, nyata gitu ya. Memang sosok guru-guru sekolah minggu itu apa ya, perlu gimana ya, harus memang tulus gitu loh. Pasti akan menjadi panutan kalau dia berkesan sama anak sekolah Jadi- minggu, diingat terus. Yes, aku menjadi guru sekolah minggu sama seperti Iya. Kak Helen tadi bilang. Aku kelas 2 SMA juga. Sama kita ya. Oh, Iya, sama. itu karena melihat sosok guru sekolah mingguku dulu kan gitu. Aku mau menjadi pendeta juga Dari sekolah melihat minggu. sosok guru sekolah minggu dan juga pendeta. Jadi memang kita punya, walaupun tadi dibilang seminggu sekali doang perjumpaannya gitu ya, tapi Nggak nyampe memang 2 jam. nggak nyampe 2 jam gitu. Kadang-kadang. Tapi memang punya dampak yang luar biasa untuk anak-anak gitu, karena kalau misalnya kitanya anak-anak kita lihat kalau walaupun memang sudah selesai ibadah gitu, kita cek aja sama anak-anak, kita nggak touch langsung. Iya. Iya. Harus menjadi bagian dari jadi kayak keluarga mereka Iya, gitu kan. Karena Kak ini tadi kan kita udah lihat ya, dalam iman percayanya Kak Helen kan, Kak Yeni itu adalah hasil dari doanya guru-guru sekolah minggu. Oh, semua guru-guru sekolah minggu. Iya, yang pernah mengajar. Nah, jadi itu pun menjadi hal yang penting bagi guru sekolah minggu, mendoakan. Dan kemudian untuk outfitnya juga, penampilan juga harus ya. harus. Janganlah nanti mau melayani anak sekolah minggu nggak mandi, merbau masik gitu kan. Orang tua yang masih yang marah. Iya, harus benar-benar harus tertarik, anak sekolah minggu harus Aku tuh excited. terinspirasi dari guru sekolah minggu. Dulu ada guru sekolah mingguku tuh yang nggak pernah dia pakai rok di atas lutut, bahkan selutut pun itu, aduh kayaknya jarang banget. Oh, dia nggak punya lutut. Pakaiannya bang. Iya, dia menginspirasi ya. Aku tuh selalu pakai pakaian yang panjang sehingga teman-teman waktu fikar juga gitu ya, mau masuk Terbawa fikar ya. gitu. Bahkan teman-teman di SCT, Yan, kamu mau kemana? Kayak mau
Iya, Gitulah. acara formal. Oke, baik. Nah, semua mendukung. banyak waktu sebenarnya tapi kita akan batasi di sini Oke. Sobat Masa Podcast. Tapi kita pengen denger nih, jadi sebuah harapan dari kakak-kakak kita ini terhadap sekolah minggu. Entah itu mau itu dia ke sinodenya kah, harapan ke ataupun sinode, ke atau ke anaknya, sekolah minggu atau ke orang tua atau dari ke orang sekolah tuanya. yang punya sekolah anak-anak Iya. sekolah minggu gitu kan. Nah, Yes. silakan siapa dulu nih Silakan. kakak? Ini sebagai harapan dan mungkin kayak doa ya supaya harapannya semoga nanti sekolah minggu bikin gitu. Silakan Kak Ronse dulu. Yang mana Ayo dulu? masing-masing. Harapan saya ya apa namanya kayak ada pesta sekolah minggu ini kan bulan Mei pesta Iya, sekolah minggu Tanggal kan 28 Mei. kita baru Hari pesta dapat pesta. kors sekolah minggu itu kan mengajar itu kan lama ya buat Oh, anak-anaknya. untuk Maunya sinode? Ya, maunya ada 3 bulan lah. Karena nggak semua juga gampang belajar ini ya. Iya, Oke. karena kita kan Bahasa mau Jepang. ngajar itu ke anak-anak kan butuh waktu. Oh, berarti gitu. harapannya 3 bulan ya Inang ya? Iya, Minimal udah ya. sama tata ibadahnya itu Untuk udah persiapan. ada gitu. Karena kita masih koreksikan kalau semuanya kita masih ada masukin sisipkan di dalam yang cocok untuk ibadah gitu. Jadi ada waktu gitu loh. Oke, iya, Terus oke. sekarang untuk apa nih PHMJ nih. PMJ. Kalau PHMJ istilah PHMJ dimanapun berada. ya, Apa itu? Pimpinan majelis. PMJ dimanapun berada gitu ya. ya sekali-sekali istilahnya berkunjunglah bagaimana sih guru sekolah minggu ini mengajar gitu ya. Ujung apa turun langsung? Berkunjung Saya- beda dong. Ngapain gitu? Iya. Saya rasa kalau turun langsung kayaknya Ya harus masih ini ya. Minimal dikawani lah lagi ngajar Iya gitu betul. ya. Oke. Tapi kalau istilahnya mereka langsung datang bertiga, ini sekretaris ini datang berkunjung gitu waktu kita ngajar gitu kan. Jadi anak-anak juga, waduh PMJ datang, jadi lebih semangat kita guru-guru juga. Oh berarti ada perhatian ke guru-gurunya gitu. Atau full timer ya? Oh iya harus itu sebenarnya. Boleh harus ada full kesempatan. timer juga ya. Aku udah masuk kan ya? Iya. Dan ini belum. Oke, berarti tadi dalam hal persiapan PSS sekolah minggu, masalah tata ibadah dan juga core-nya ataupun misalnya ada vokal group dan juga untuk PMJ yang harus lebih kasih perhatian untuk Iya. sekolah minggunya. Oke, dari Kak Ellen? Harapanku buat guru-guru lah, guru-guru sekolah minggu. Oke. Semua hebat pasti ya, Yes. semua hebat. Bisa berdiri di depan anak sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan itu adalah hal yang hebat. Harapannya ya kita semua harus kompak dalam satu gereja itu kita kompak, kita satu tubuh. Kalau satu dengan yang satu saling maaf iri-irian ya atau sikut-sikutan itu kan juga tidak boleh kan, tidak ajaran Tuhan. Tapi bagaimana membangun kolaborasi kita dengan teman kita ya kan, yang satu bawa pujian, satu bawa firman. Nah ini harus klik, harus kompak. Jadi anak-anak sekolah minggu juga merasakan oh kakaknya hebat gitu kan, hebat banget. Nah saling mendukung dan kita menutupi kekurangan dan kelebihan kita. Jadi saling kerjasama yang baik ya. Kolaborasi. Iya, guru sekolah minggu ya pasti tidak boleh ngajar kalau tidak sermon. So Iya. pasti Nah, tuh. inilah peran full timer yang mengajari kita untuk Alkitab, karena kita kan pure bukan guru agama, bukan guru sekolah ya kan, kita hanya pegawai ya Kak ya. Jadi harus digali terus untuk kita boleh di sermon itu menguatkan untuk persiapan kita ngajar ya, untuk guru-guru sekolah minggu. Harapan ke orang tua ya, kalau aku sih iya. orang tua yang penting ya. Oke. Dukungan orang tua sangat diharapkan, karena tanpa orang tua kita juga nggak bisa jalan sendiri ya kan. Tetap betul. orang tua ini membacking kita di kanan dan kiri kita. Ya memang mungkin orang tua di belakang kita bisa bicara A, B, C, D ya, tapi kan ada momen seperti rapat dengan orang tua ya kan, rapat sinode jemaat. Di sini kita bisa dikoreksi lah guru. Pasti kan guru nggak selamanya benar, ada salahnya. Nah, Saling melengkapi lah gitu Iya. ya, menyampaikan pendapatnya bukan berarti mengkritik Iya, tapi harus yang membangun. yang membangun gitu. supaya Oke. kita menyampaikan ke adik-adik sekolah minggu, mengajarkan anak-anak beliau juga dengan baik gitu Iya. kan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ronse dan juga untuk Kak Helen untuk waktunya.
Kita ini benar-benar berterima kasih sudah memberikan waktu berbagi pelayanan, itu menginspirasi kita ya Kak En ya. Nah, jadi tadi saya mau pengen tambahin untuk orang tua. Jangan sering sekali begini, orang tua banyak yang mendukung anaknya mendukung sekolah minggu karena ada anaknya sekolah minggu. Tapi ketika anaknya dengar yang sekolah minggu nggak mendukung lagi. Jadi ada yang begitu, bertobat lah ya. Jadi setiap apapun kegiatannya sekolah minggu itu harus tetap didukung karena mereka adalah bagian dari kita dan mereka membutuhkan, sangat bergantung kepada orang tua dan juga PMJ. Untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, yuk tetap rindu untuk belajar firman, karena tidak sia-sia firman yang didengar itu pasti akan menguatkan adik-adik sekolah minggu. Dan untuk semuanya para pelayan Tuhan, baik itu guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu, semuanya mari kita terus kuat ya dalam melayani. Saya teringat dengan kisah Yohanes 21 Bang Pendeta ya, ayat 15-17 yang tentang gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah sampai engkau 3 kali. aku? Ya, sampai 3 kali. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau begitu. Jadi tetaplah wujud jawaban kita untuk mengasihi Tuhan itu lewat pelayanan kita yang nyata gitu ya. Ketika sudah kita terima pelayanan itu, lakukanlah dengan kesungguhan hati, bukan dengan ya tadi kita udah belajar, udah sharing tentang motivasinya apa kan gitu ya, bukan dengan motivasi yang aneh-aneh gitu ya, bukan motivasi yang lain-lain, tapi benar-benarlah motivasi yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan lewat adik-adik sekolah minggu. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahwa penyertaan Tuhan pasti selalu diberikan olehnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin kita kadang kehabisan ide untuk memberikan pelayanan pengajar pada adik-adik sekolah minggu, tapi yakinlah guru-guru sekolah minggu yang sudah dipilih Tuhan pasti dimampukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Salam sukacita, salam sayang, sarane. Oke, baik, kita akan mengakhiri episode 28 kali ini. Dan kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ketetapan-Mu dan juga untuk memberikan hati kepada setiap guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja-Mu secara khusus di GKPS. Dan kami hari ini mendengarkan bagaimana perjuangan, bagaimana sukacita, dan bagaimana totalitas dari kakak sekolah minggu yang ada di dekat kami ini Tuhan. Itu menjadi gambaran umum bagaimana guru-guru sekolah minggu dalam persiapan diri, dalam mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap anak-anak sekolah minggu dari yang kecil sampai dengan yang remaja. Biar kiranya Tuhan, orang tua dan juga gereja, dalam hal ini PMJ, bisa saling berkolaborasi dan mendukung satu sama lain sehingga pelayanan terhadap anak-anak sekolah minggu menjadi hal yang prioritas. Dan kami percaya ketika kami menjaga anak sekolah minggu ini dalam pengajaran akan Kristus, mereka akan menjadi masa depan gereja yang terus bertumbuh dan tetap menjadi saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom.